Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak untuk bentuk umum 2 dan 3. Setelah kalian mempelajari bentuk umum 1 di video sebelumnya. Baik, untuk bentuk umum yang kedua adalah nilai mutlak fx sama dengan gx. Ya, kalian perhatikan ruas kiri fungsi fx ini dimutlakan. Kemudian ruas kanan adalah gx. Jadi dia tidak dimutlakan, ya. Gx-nya tidak dimutlakan. Nanti kalian selesaikan dengan dua cara. Cara yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Dengan metode definisi dan menggunakan sifat. Sifat menguadratkan kedua ruas yang ini. Ya, nilai mutlak dari x dikuadratkan akan senilai dengan x kuadrat. Begitu. Ketika kalian sudah menemukan himpunan penyelesaian, misalkan kalian ketemu dengan x1 atau x2, nanti kalian substitusikan ke gx. Dia akan menjadi penyelesaian jika x1 dan x2-nya ini disubstitusi ke gx. Nanti hasilnya harus G1 lebih dari sama dengan 0 atau G2 lebih dari sama dengan 0. Saya tulis seperti ini aja untuk mempersingkat, ya, biar papan tulisnya cukup. Sedangkan untuk bentuk umum 3, ya, untuk persamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak dari gx. Dan kalian perhatikan fungsi di kiri dimutlakan, fungsi di kanan juga dimutlakan. Cara menyelesaikannya sama seperti bentuk umum 2 ataupun bentuk umum 1. Yang pertama kalian gunakan definisi, yang kedua menggunakan sifat yang ini. Begitu ya. Untuk lebih mudah, contoh untuk bentuk umum 2 dan 3 akan saya sampaikan berikutnya. Contoh yang nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian, HP ya, itu himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 3, kemudian dikurangi x sama dengan 7. Dari soal ini kita pasti harus mengubahnya ke dalam bentuk umum terlebih dahulu. Dan kita perhatikan bahwa nomor 1 ini kita bisa memindah ruas min x-nya ke kanan menjadi nilai mutlak 2x min 3 sama dengan pindah ruas x plus 7. Dan kalian perhatikan yang nomor 1 ini bahwa ini sudah memenuhi bentuk umum sebagai fx adalah 2x min 3, ya, dia dimutlakan. Sedangkan sebagai gx adalah x plus 7, dia tidak dimutlakan. Akan saya jelaskan menggunakan dua cara penyelesaiannya. Cara pertama yaitu menggunakan definisi. Kalian perhatikan. Jadi kalian definisikan terlebih dahulu nilai mutlaknya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinannya yang positif, ya, yaitu nilai mutlaknya tidak mengalami perubahan seperti ini. Dia hanya dituliskan kurungnya menjadi lengkung, kemudian sama dengan kan ini x plus 7. Dan yang berikutnya adalah kemungkinan kedua yang negatif, yaitu nilai mutlaknya kalikan dengan negatif 1 semua. Jadi kalian tulis menjadi minus kurung 2x min 3. Gitu. Sama dengan x plus 7. Ya. Nah, setelah itu kita selesaikan satu persatu dari yang positif maupun negatif. Untuk yang positif berarti ini tidak usah dipersukar, kita langsung pindah ruas saja, x-nya ke kiri, jadi x ya, 2x dikurangi x. Min 3, pindah ruas ke kanan, 7 tambah 3, 10. Dapat x1. Lanjut, yang kedua, yang negatif, berarti kita kali dulu, min 2x plus 3 sama dengan x plus 7. Nah, kemudian kita pindah ruas x-nya ke kiri, min 3x ya. 3-nya ke kanan jadinya 4. Nah, kalian tulis jadinya x sama dengan 4 per min 3. Nah, kita uji x1 dan x2 itu apakah memenuhi ke dalam persamaan
dengan mensubstitusi ke gx-nya. Kalian lihat gx-nya tadi adalah x plus 7. Kita cek saja ya. Untuk yang pertama x1, 10 tambah 7, 17. Dia positif, lebih dari 0, ya kan? Jadi dia memenuhi. Sedangkan yang berikutnya, min 4/3, kita substitusi ke sini. Kalau kita perhatikan, min 4/3 tambah 7, ya, hasilnya pun akan positif. Ya, min 4/3 substitusi ke gx-nya, hasilnya juga positif. Maka dia pun jadi penyelesaian. Sehingga kita tulis bisa sebagai himpunan penyelesaiannya adalah min 4/3, 10. Begitu. Nah, berikutnya kita akan jelaskan menggunakan cara 2. Cara 2 adalah kalian harus tuliskan dulu persamaan nilai mutlak ini ke dalam bentuk umum. Jadi ini kan sudah bentuk umum, nilai mutlak dari 2x min 3 sama dengan x plus 7. Kemudian kita gunakan sifat ini, kedua ruas dikuadratkan. Ya, dikuadratkan kedua ruas. Kemudian kita pindah ruas kanan ini, ya, pindah ruas kanan ini ke kiri. Kemudian mutlaknya ini jadi lengkung. 2x min 3 kuadrat min x plus 7 kuadrat sama dengan 0 ya. Kemudian kita gunakan pemfaktoran yang kalian sudah pelajari di SMP, yaitu a kuadrat min b kuadrat. Dia ini adalah a, yang sebelahnya adalah b, a kuadrat min b kuadrat. Nanti difaktorkan menjadi a plus b kali a min b. Begitu. Oke, kita faktorkan. Jadi a-nya ini 2x min 3 ditambah b-nya x plus 7. Ya, ini dikali ya dengan a-nya 2x min 3 dikurangi b-nya x plus 7. Ya, masih sama dengan 0. Begitu ya, ini dikali ya. Kemudian kalian hitung, jadinya adalah 2x ini kan ditambah jadi tidak masalah, jadi 3x. 3 min 3 tambah 7 itu positif 4. Sedangkan ini hati-hati karena dia ada perkalian negatif. 2x min 3 min x, ya kan, dikalikan gitu. Terus min 7 masih sama dengan 0. Ini 0 ya. Kemudian kita hitung lagi. 3x plus 4 dikali x min 10 ya, sama dengan 0. Dan kita cari x1. X1 adalah ini pindah ruas min 4 bagi 3, ya kan? Bagi ruas, pindah ruas min 4 bagi 3, atau x2 adalah pindah ruas 10. Begitu. Dan kalau kalian menggunakan cara 2, kalian tetap menguji x1, x2 ke dalam gx-nya. Apakah lebih dari sama dengan 0 atau tidak? Nah, kebetulan kita sudah mengujinya tadi, jadi kita bisa simpulkan bahwa mereka ini adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 1, min 4/3, 10. Dan kalian lihat jawabannya pun sama dengan cara 1. Begitu. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4 per x plus 1 sama dengan nilai mutlak 3 per x min 1. Baik, untuk soal yang nomor 2 ini sepertinya kita bisa ubah ke bentuk umum yang ketiga. Nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Bagaimana caranya? Kita ubah terlebih dahulu atau gunakan sifat yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya. Ini bentuk pecahan bisa kita pecah menjadi nilai mutlak 4 per nilai mutlak x plus 1 sama dengan nilai mutlak 3 per nilai mutlak x min 1. Gitu ya. Kemudian kita kali silang saja. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, jadi 4. Karena nilai mutlak 4 kan 4 ya. Dikali nilai mutlak x min 1 sama dengan 3. Ini juga dimutlakkan kan 3 ya. Sama dengan 3 kali nilai mutlak x plus 1. Nah, kita boleh mengalikannya itu ke dalam. Jadi nilai mutlak 4x min 4 sama dengan nilai mutlak 3x plus 3. Begitu ya. Nah, karena ini sudah memenuhi bentuk umum,
Jadi kita bisa selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah cara yang menggunakan definisi. Pertama adalah yang positif, yaitu nilai mutlaknya itu bagian ruas kiri tetap. Jadi dia diubah jadi lengkung 4x min 4. Sedangkan ruas kanannya nilai mutlaknya hilang, jadi 3x plus 3. Begitu. Sedangkan yang negatif adalah tetap kita kalikan negatif 1 yang ruas kiri. Jadi kita tulis jadi negatif 4. Negatif kali 4x min 4 gitu ya, sama dengan 3x plus 3. Dan kalian perhatikan ruas kanan itu tidak mengalami perubahan. Ya, kita tetap gunakan cara yang sama dengan soal sebelumnya atau video sebelumnya. Nah, kemudian kita hitung satu persatu. Ini otomatis kalau kita pindah ruas jadinya x. Kemudian min 4 pindah ruas jadinya kan ditambahkan begitu jadinya 7. Sedangkan yang kedua jadinya min 4x plus 4 sama dengan 3x plus 3. Kita pindah ruas jadinya min 7x sama dengan ini pindah ruas min 1. Begitu. Sehingga kita bisa tulis hasilnya x adalah min 1 per min 7 atau 1/7. Bentuk umum yang ketiga ini tidak memerlukan syarat, jadi dia otomatis bisa kita simpulkan. Himpunan penyelesaiannya adalah 1/7, 7. Begitu. Ya. Lanjut, kita gunakan cara 2. Cara 2 adalah kita kuadratkan kedua ruas. Ya, kita gunakan bentuk umum ini. Nilai mutlak 4x min 4 kuadrat sama dengan nilai mutlak 3x plus 3 kuadrat. Gitu. Terus kita pindah ruas yang kanan ke kiri. Jadinya ini kurungnya diubah ya, jadi lengkung. 4x min 4 kuadrat dikurangi 3x plus 3 kuadrat sama dengannya 0. Nah, kita gunakan A kuadrat min B kuadrat, A kuadrat min B kuadrat. Jadi yang A ini dan B yang ini. Ingat, A itu depan, B yang di belakang. Kita faktorin, jadi A plus B kali A min B. A-nya 4x min 4 ditambah B-nya 3x plus 3. Kemudian masih dikali dengan ini kali ya, 4x min 4 ya dikurangi 3x plus 3. Nah, mendengani 0 gitu. Terus kita hitung yang bagian atas, 4x tambah 3x kan 7x ya. Kemudian min 4 ditambah 3 jadinya kan min 1 ya. Begitu juga kita hitung ini 4x kurangi 3x itu x, min 4 dikurangi 3 min 7 sama dengan 0. Ya, mungkin ini agak cara cepatnya. Kalian saya sarankan dijabarkan saja, ini dikalikan dulu. Nanti terus ditambahin dihitung dengan yang sebelah sini. Gitu ya. Lanjut, kita dapat x1 adalah 1 ya, ini pindah ruas per 7 dibagi sini. Atau x2 ini pindah ruas 7. Dan kalian lihat hasilnya pun sama, 1/7,7. Begitu. Gampang kan? Terima kasih.